به کجا بروم بی تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا menyisakan ruang batinmu, meredup redam, hancurkan mimpi, meniti asa yang tak pasti. Seolah diri berat diuji, menelan kelam, teluh tak berperi, lupa akan nikmat ilahi.
گر به حرم نروم به کجا بروم بی تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا duka Qasim yang malang, putra tercinta Hasan Mujtaba, relakan jiwa untuk dikorbankan demi membela Husain tercinta. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Inilah duka Qasim yang malang, putra tercinta Hasan Mujtaba, relakan jiwa untuk dikorbankan demi membela Husain tercinta. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Duhai ibu, izinkan aku tuh bersama cucu datoku. Sungguh aku telah rindu syahid di sisi imamku. Wahai paman, izinkan aku tuh lindungi engkau imamku. Sungguh aku kan membantu tuh habisi penentangmu. Sungguh aku kan membantu tuh habisi penentangmu. Inilah duka Qasim yang malang, putra tercinta Hasan Mujtaba, relakan jiwa untuk dikorbankan demi membela Husain tercinta. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Dalam rintihan
maju tanpa ragu, meski maut menantiku. Duhai paman, tengoklah aku yang tertebas pedang musuhku. Saat aku kan mengikat terlepasnya sepatuku. Saat aku kan mengikat terlepasnya sepatuku. Inilah duka Qasim yang malang, putra tercinta Hasan Mujtaba. Relakan jiwa untuk dikorbankan demi membela Husain tercinta. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Wahai ibu, tuntunlah aku, telah bersimbah semua darahku. Pecah sudah kepalaku, kabur sudah pandanganku. Duhai paman, pandanglah aku, dalam dahagaku terbunuh tanpa ragu. Mereka pun memisahkan kepalaku tanpa ragu, memisahkan dari tubuhku yang rapuh. به حرم نروم، به کجا بروم؟ ای تو بهشت خدا، به خدا نروم، کربلا نروم، به کجا؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa
وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. به حرم نروم به کجا بروم بی تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bi finaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqit wa baqiya al-lailu wan-nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Assalamualaikum ayyuhal Husainiyun warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bulan Muharram Al-Haram datang, para pecinta Ahlul Bait memasuki suasana duka. Mereka mengingat tragedi yang menimpa cucu tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesyahidannya telah diberitakan oleh Allah kepada para anbiya, yang kesyahidannya diratapi oleh para anbiya, yang kesyahidannya telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya bahwa cucu tercintanya ini kelak akan dibantai oleh sekelompok manusia-manusia durjana. Al-Husain alaihi salam syahid dalam rangka mempertahankan agama kakek beliau. Al-Husain syahid dalam membela agama kakek beliau. Al-Husain syahid untuk memperbaiki keadaan umat manusia, khususnya kaum muslimin. Di dalam sejarah panjang kehidupan umat manusia, ada stasiun-stasiun penting yang menjadi pemilah antara yang hak dan yang batil, antara keimanan dan kekufuran, antara keimanan dan kemunafikan, antara kesetiaan dan pengkhianatan, antara kejujuran dan dusta, antara perjuangan, pengorbanan, dan yang semata hidup mencari keuntungan. Hari-hari itu disebut sebagai hari Furqan, hari pemilahan, di mana hari-hari itu akan menampakkan jati diri masing-masing manusia, yang boleh jadi penyandangnya pun tidak merasakan bahwa di dalam dirinya ada nilai-nilai positif atau ada nilai-nilai negatif. Hari-hari itu yang kemudian menjadi bukti apakah nilai-nilai positif yang ada dalam jiwa kita, yang kita bawa benar-benar telah mengakar, benar-benar telah menyatu dengan jiwa kita, atau itu sekedar sebagai mustauda, sesuatu yang dipinjamkan. Hari-hari itu disebut dengan hari-hari Furqan. Salah satu di antara hari-hari Furqan yang terjadi di masa hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah perjuangan beliau adalah perang Badar. Allah menyebutnya sebagai Yaumul Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari ketika dua pasukan yang masing-masing memerankan, yang satu kubu memerankan keimanan, ketulusan, kesetiaan, dan yang satu kubu lagi memerankan kekafiran, pengkhianatan, pembangkangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hari Furqan. Orang-orang yang mungkin merasa dirinya sebagai mukmin dan dalam jiwanya ada nilai-nilai keimanan, hari Furqan akan menampakkan. Orang yang boleh jadi mengklaim dirinya sebagai orang yang setia dengan prinsip-prinsip yang ia imani, hari Furqan akan membuktikannya. Apakah memang ia setia dengan prinsip-prinsip yang ia imani, atau dia lebih cenderung memilih jalan lain. Yaumul Furqan sekali lagi adalah hari pemilahan. Dan itu tidak akan pernah berhenti pada peristiwa-peristiwa tertentu. Namun di sepanjang kehidupan manusia akan ada hari-hari Furqan. Hari Ashura adalah salah satu di antara sekian banyak hari Furqan. Bahkan teragungnya hari Furqan adalah hari Ashura, di mana hari Ashura akan menampakkan keimanan orang-orang yang beriman, kesetiaan orang-orang yang setia, pengorbanan orang-orang yang siap berkorban demi agama dan demi nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh agama. Ashura akan menampakkan kejujuran dalam tutur kata, kejujuran dalam sikap,
kejujuran dalam keimanan, kejujuran dalam pengorbanan. Demikian juga Asyura akan menampakkan sebagai bukti yang akan memunculkan bagaimana hamba-hamba benar-benar telah larut dalam cinta kepada Tuhannya, cinta kepada para kekasih Tuhannya, cinta kepada aulia Allah. Asyura di satu sisi menampakkan nilai-nilai mulia tersebut, sebagaimana juga Asyura akan menampakkan kepalsuan klaim-klaim keimanan sementara kelompok, menampakkan kepalsuan klaim-klaim kesetiaan sebagian manusia, membongkar kepalsuan klaim-klaim kecintaan sejati kepada nilai-nilai mulia. Semuanya akan terbongkar. Karena Asyura adalah hari Furqan, hari penyaringan, hari di mana manusia harus menghadapi sebuah ujian. Dan tentu di dalam menghadapi ujian ada kelompok-kelompok yang gagal. Kelompok yang ternyata dalam dirinya lebih dominan nilai-nilai setani, nilai-nilai kemunafikan, nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai pengkhianatan yang boleh jadi ketika tidak ada guncangan, tidak ada ujian, semua itu tidak tampak ke permukaan. Bahkan boleh jadi ia juga tidak merasakannya. Apakah ia lebih cinta kepada agama, lebih cinta kepada Tuhan, lebih cinta kepada para kekasih Tuhan, lebih cinta kepada nilai-nilai yang dimuliakan oleh Tuhan, atau justru sebaliknya? Yaum Asyura, hari Asyura adalah hari yang akan melakukan pengujian tersebut, yang akan menyaring, dan itu tidak akan pernah berhenti. Tidak hanya semata di hari Asyura Al-Husain pada tahun ke-61, walaupun itu adalah puncak dari Furqan, namun terus akan berlanjut penyaringan, pemilahan. Kulla yaum Asyura wa kulla ardin Karbala. Dari satu sisi adalah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ujian itu tidak akan pernah berhenti. Di dalam ujian tentu akan ada yang gagal dan ada yang sukses. Ada yang sukses dengan mudahnya dan ada yang sukses setelah melalui ujian-ujian yang berat. Kita bisa mengkelompokkan orang-orang yang hidup dan mengalami peristiwa Asyura menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yang memang sejak awal lebih mengutamakan kemunafikan, lebih mengutamakan cinta dunia, lebih mengutamakan al-ajilah alal-ajilah, lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Kendati mereka juga memahami bahwa akhirat jauh lebih mulia, akhirat jauh lebih agung, akhirat jauh lebih menjanjikan kebahagiaan. Namun kecintaannya kepada dunia menjadikannya tidak lagi mampu untuk memilih yang benar dan maslahat untuk dirinya. Kelompok-kelompok yang sejak awal berpihak kepada kebatilan, berpihak kepada kemunafikan, berpihak kepada pengkhianatan. Dan kelompok ini adalah tidak sedikit di antara orang-orang yang telah tertipu oleh dunia. Orang-orang yang telah hidup dan menjadikan dunia sebagai prioritas hidupnya. Kelompok pertama yang gagal ini adalah kelompok yang lebih suka mengumpulkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kelompok ini juga boleh jadi punya secuil kesadaran tentang agama. Dan karenanya mereka menginginkan untuk mendapatkan dunia sekaligus mendapatkan akhirat. Dengan pemahaman yang keliru tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mereka menginginkan dunia dan pada waktu yang sama juga menginginkan akhirat. Namun dengan pengertian yang keliru. Dia tidak menyadari bahwa kecenderungannya kepada dunia jauh lebih kuat dalam dirinya, dalam jiwanya,
ketimbang kecenderungannya untuk berpihak kepada kebenaran. Ketika ada guncangan di hari Furqan, barulah muncul ke permukaan ternyata kecenderungan kepada dunia yang tidak ia sadari itu jauh lebih dominan dan menguasai akalnya. Dan kemudian ia pun berpihak kepada kebatilan, memerangi kebenaran. Kendati kebenaran itu adalah terwujud dalam sosok mulia cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Furqan mempermalukan mereka. Asyura akan menampakkan ke permukaan jati diri mereka. Demikian juga ada kelompok yang sukses dalam ujian hari Furqan, hari Asyura. Namun kesuksesannya diawali dengan perjuangan. Perjuangan mengalahkan nafsunya. Perjuangan untuk menundukkan egonya. Perjuangan untuk menimbang mana yang lebih maslahat untuk dirinya. Maslahat abadi untuk dirinya. Kebahagiaan abadi untuk dirinya. Kelompok ini mungkin tidak berbeda dengan kelompok pertama. Sama-sama menginginkan untuk merangkum, mendapatkan dunia plus mendapatkan akhirat. Namun untuk yang kelompok kedua ini, ketika menghadapi ujian Yaumul Furqan, Yaum Asyura, terbukti bahwa kecenderungannya kepada kebenaran, kecenderungannya kepada agama, melebihi kecenderungannya kepada dunia. Dan akhirnya ia pun lebih memilih agama, lebih memilih berpihak kepada kebenaran, berjuang bersama Al-Husain alaihissalam, memperjuangkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Furqan menampakkan kepada dunia bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang lebih memilih kebenaran ketimbang berpihak kepada kebatilan. Dan boleh jadi juga Yaumul Furqan menampakkan bagi penyandangnya bahwa ternyata selama ini ia memiliki kecenderungan kepada dunia dan juga sekaligus memiliki kecenderungan kepada agama. Namun ternyata kecenderungan kepada agama, keberpihakan kepada kebenaran jauh lebih dominan dan akhirnya akal sehatnya pun bisa mengendalikan nafsunya dan dia berpihak kepada kebenaran. Namun tentu untuk mengambil keputusan ini bukan sesuatu yang mudah. Ada perjuangan, ada pergolakan, ada pertarungan dalam jiwanya. Kalau kita bisa mencontohkan adalah Al-Hurr ibn Yazid Ar-Riyahi. Seorang yang pada hakikatnya ingin hidup, menikmati dunianya, dan juga ingin di akhirat kelak mendapatkan nikmat abadi Tuhan. Namun ia dalam rombongan kafilah Ubaidillah bin Ziyad dan Bani Umayyah sebagai panglima pasukan yang memang ditugaskan untuk menghalau Al-Husain dan kafilah Al-Husain agar tidak masuk ke kota Kufah. Namun pada dasarnya Al-Hurr ibn Yazid Ar-Riyahi tidak pernah terbayang dalam pikirannya untuk memerangi Al-Husain alaihissalam. Ia lebih memilih untuk mendapatkan al-afiyah, tidak harus menghadapi ujian, harus berhadap-hadapan dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Fatimah yang ia agungkan. Untuk menentukan sikap Al-Hurr ibn Yazid Ar-Riyahi perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Sebuah keputusan yang sulit yang harus dia ambil. Karenanya di detik-detik terakhir ketika ternyata pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad atas perintah Ubaidillah ibn Ziyad harus membantai habis Al-Husain dan keluarga serta pengikut setia Al-Husain. Al-Hurr ibn Yazid yang tidak membayangkan apabila peristiwa ini sampai sedalam itu, ia harus memilih sikap. Apakah tetap bergabung bersama Umar ibn Sa'ad yang mungkin akan memberikan secuil dari kenikmatan dunia, namun dia sadar bahwa murka Tuhan akan menjadi ancamannya. Murka Tuhan yang akan menyiksanya. Karena dia kemudian memilih. Dan dalam menentukan sikap itu tentu kita bisa membayangkan bukan sesuatu yang mudah bagi Al-Hurr ibn Yazid Ar-Riyahi.
Sejarah mencatat bagaimana Al-Hur dalam barisan pasukan yang ia pimpin, ia terlihat pucat, terlihat gemetar. Ketika ada yang bertanya kepadanya, aku tidak pernah menyaksikan engkau seperti ini. Engkau adalah pemberani, tidak pernah gentar dalam medan laga. Namun apa yang aku saksikan hari ini darimu, wahai Al-Hur? Apa kata Al-Hur? Aku bukan karena takut menghadapi tajamnya hunusan pedang, namun aku sedang ukhayyiru nafsi bainal jannati wan nar. Aku sedang memilih untuk diriku, apakah aku akan masuk ke neraka atau aku akan masuk ke surga. Ini pilihan yang sulit, namun Al-Hur kemudian sukses melesatkan kudanya menuju kemah Al-Husain, menuju barisan Al-Husain, dan kemudian dia lompat turun dari kudanya dan menghadap Al-Husain dengan tunduk malu, menundukkan kepalanya sambil memohon maaf kepada Al-Husain bahwa dialah yang menjadi salah satu dari penyebab Al-Husain tertahan di Karbala dan kemudian sekarang dikepung oleh puluhan ribu pasukan musuh. Adakah taubat bagiku, wahai putra Rasulullah? Al-Hur mewakili kelompok kedua yang ia sukses namun dengan penuh perjuangan untuk menentukan sikap. Sementara kita menyaksikan contoh lain dalam peristiwa Karbala adalah Umar bin Sa'ad yang juga memiliki karakter yang hampir sama, mentalitas yang hampir sama dengan Al-Hur ibn Yazid Ar-Riyahi. Ia ingin mendapatkan dunia, mendapatkan kedudukan yang diberikan oleh Ubaidillah bin Ziyad atas restu Yazid. Namun pada waktu yang sama, ia tidak sanggup untuk memerangi Al-Husain. Namun, di hadapan dua pilihan, apakah tetap akan mengharapkan imbalan dari penguasa Damaskus, diberi jabatan untuk menjadi gubernur di sebuah wilayah, mendapatkan kedudukan, atau harus ia tinggalkan kedudukan ini dengan tidak mau memerangi Al-Husain. Pilihannya jelas. Jika engkau, wahai Umar, masih menginginkan jabatan itu, dan surat pengangkatan itu ada di tanganku, kata Shimir, yang ditulis oleh Ubaidillah bin Ziyad, maka perangi Al-Husain. Jika tidak, menyingkirlah engkau, dan engkau jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan jabatan itu. Maka Umar bin Sa'ad ternyata lebih memilih jabatan. Dia mengatakan bahwa mendapatkan jabatan sebagai gubernur Rai adalah cita-cita terpuncaknya. Walaupun dia sadar bahwa itu akan mendatangkan murka Tuhan. Umar bin Sa'ad adalah contoh dari manusia yang gagal. Peristiwa Asyura menampakkan ternyata kecintaannya kepada dunia lebih menguasai akal dan dirinya melebihi kecintaannya kepada agama. Pilihannya salah karena kecintaan kepada dunia. Inilah kelompok yang gagal dalam menghadapi ujian di hari Asyura dan kelompok yang sukses di dalam menghadapi ujian di hari Asyura. Kelompok ketiga adalah kelompok yang dengan mudahnya mereka menentukan sikap. Semuanya serba jelas di hadapannya. Sehingga tidak ada lagi kesamaran. Tidak ada lagi pilihan tandingan. Apakah harus berpihak kepada Al-Husain atau berpihak kepada Yazid. Semuanya sudah terputuskan dengan jelas sejak awal. Itulah yang tampak dari para sahabat setia Al-Husain dan keluarga setia Al-Husain. Salah satu contohnya adalah putra Al-Husain, Aliul Akbar. Ketika dalam salah satu perjalanan, Al-Husain tertidur sejenak. Kemudian beliau melihat dalam mimpinya ada sekelompok yang sedang berbelasungkawa kepada dirinya. Maka Al-Husain mengatakan, sepertinya itu adalah jiwa-jiwa kita yang sedang mengucapkan perpisahan kepada kita. Dan kita akan segera meninggalkan dunia yang fana ini, meneguk cawan syahadah. Ali bin Al-Husain, Ali Al-Akbar kemudian bertanya, wahai ayah,
Apakah kita berada di atas kebenaran ketika kita gugur di tangan mereka? Ketika Al-Husain menjawab, bala walladzi ilaihi marji'ul ibad. Tentu wahai putraku, demi Tuhan yang semua hamba akan kembali kepadanya. Mari kita perhatikan bagaimana jawaban Aliul Akbar. Idzan la nubali namutu muhiqqin. Kita tidak akan pernah hiraukan, kita akan mati selama kita dalam posisi yang benar. Demikian juga kita menemukan contoh seorang bocah yang masih remaja, belia, Al-Qasim putra Imam Al-Hasan, keponakan Al-Husain. Ketika di malam Asyura, Al-Husain mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa kalian semua akan terbunuh. Maka Al-Qasim kemudian bertanya, wahai paman, apakah aku juga termasuk di antara mereka yang terbunuh esok hari? Maka Al-Husain tidak ingin berterus terang memberikan jawaban kepada keponakannya karena merasa kasihan dan iba seorang anak belia. Maka Al-Husain kembali bertanya kepadanya, wahai anakku, wahai keponakanku, bagaimana rasa kematian itu di sisimu? Maka Al-Qasim menjawab dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh keteguhan hati, mengatakan, jauh lebih manis wahai paman daripada madu. Kematian di jalan membelamu jauh lebih nikmat, jauh lebih indah, jauh lebih manis dari madu. Ketika mendengar jawaban yang demikian, Al-Husain kemudian berkata kepada Al-Qasim, dan engkau juga wahai keponakanku termasuk yang akan gugur syahid di hari Asyura esok. Inilah hari Furqan. Hari Asyura mengajarkan berbagai macam nilai-nilai mulia. Ketika kita, para pecinta Ahlul Bait, para pecinta Al-Husain, memperingati hari Asyura, pada hakikatnya kita sedang berada dalam sebuah madrasah untuk menilai kembali semua yang ada dalam diri kita. Apakah kita telah menyandang sifat-sifat mulia yang ada di Asyura pada kubu Al-Husain, atau wal'iyadzubillah justru sebaliknya. Kita masih ada kerak-kerak sifat-sifat busuk, sifat-sifat kemunafikan, ketidaksetiaan, ketidakjujuran yang ada dalam diri kita. Ketidakjujuran terhadap agama, ketidakjujuran terhadap para pemimpin kita, ketidakjujuran kepada sesama saudara kita, kesetiaan kepada agama, kesetiaan kepada nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Al-Husain alaihi salam. Madrasah Karbala adalah madrasah yang akan mendidik kita. Karenanya madrasah Karbala adalah kebutuhan kita. Al-Husain ketika kita peringati bukan karena kebutuhan Al-Husain untuk dikenang, namun itu adalah kebutuhan kita untuk menyambungkan jiwa kita dengan Al-Husain, untuk menyambungkan jiwa kita dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Al-Husain alaihi salam. Mudah-mudahan majelis-majelis yang diadakan oleh kaum mukminin dimanapun mereka berada akan mampu melahirkan manusia-manusia Husainiyun, dan kita selepas memperingati Asyura tahun ini akan menjadi manusia-manusia yang Husainiyun, orang-orang yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai Asyura dan nilai-nilai Karbala. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Wal'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله.
السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي ومنقلبي إلى ربي. فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء. غذتك يد الرحمة ورضعت من ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام. فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك. صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك يا صريع العبرة السابكة وقرين المصيبة الراتبة. لعن الله أمة استحلت منك المحارم فقتلت صلى الله عليك مقهورا. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا. وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك
والشاهدين لزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه.